Bayangkan sebuah konsol game yang biasa kamu pakai untuk main Call of Duty atau God of War ternyata diam-diam pernah jadi bagian dari proyek militer Amerika Serikat. Bukan satu atau dua, tapi ribuan unit PlayStation 3 disusun dan dipakai untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu sebuah superkomputer. Tapi kenapa militer Amerika memilih PS3? Apa yang mereka lakukan dengan semua mesin itu? Dan kenapa proyek ini akhirnya dihentikan begitu saja? Di video ini kita akan membahas salah satu eksperimen paling menarik di dunia teknologi militer, yaitu bagaimana sebuah konsol rumahan berubah menjadi alat untuk kebutuhan militer Amerika. PlayStation 3 bukan sekedar konsol biasa. Saat dirilis tahun 2006, banyak orang terkesima bukan hanya karena kualitas grafisnya, tapi juga karena otaknya. Sebuah prosesor unik bernama Cell Broadband Engine. Prosesor ini dikembangkan oleh Sony bersama IBM dan Toshiba. Ia mampu menangani proses komputasi yang berat, bahkan setara dengan komputer kelas atas di zamannya. PS3 juga dilengkapi GPU RSX yang dibangun bersama Nvidia, membuatnya sangat cocok untuk pemrosesan visual. Tapi yang paling menarik adalah fitur yang jarang diketahui publik umum, yaitu Other OS. Fitur ini memungkinkan pengguna menginstal sistem operasi lain seperti Linux ke dalam PS3. Artinya, para peneliti dan pengembang bisa menjalankan PS3 sebagai komputer mini yang fleksibel untuk banyak hal, termasuk eksperimen ilmiah. Ternyata ini bukan cuma teori. Tahun 2007, seorang profesor dari North Carolina State University bernama Dr. Frank Muller mulai bereksperimen dengan PS3. Ia menyusun 8 unit konsol ini menjadi sebuah klaster atau bisa dibilang mini superkomputer untuk penelitian. Ia menemukan bahwa PS3 mampu menjalankan simulasi ilmiah dengan efisiensi biaya yang luar biasa rendah. Dari sinilah perhatian dunia akademis mulai tumbuh. Banyak pihak termasuk militer mulai memperhatikan potensi besar ini. Dengan harga PS3 yang relatif murah dibandingkan superkomputer konvensional dan kemampuan prosesor sel yang luar biasa, PS3 menjadi pilihan menarik untuk eksperimen berskala lebih besar. Bagi kebanyakan orang, PlayStation 3 adalah perangkat hiburan, tapi bagi militer Amerika, PS3 punya kelebihan lain yang sangat menarik, yaitu memiliki kemampuan yang tinggi tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan sistem komputasi militer pada umumnya. Saat itu, untuk membangun satu superkomputer kelas menengah, pemerintah bisa menghabiskan jutaan dolar, sementara satu unit PS3 hanya dihargai sekitar $400. Dengan kemampuan prosesor sel yang dimilikinya, PS3 dianggap cukup mumpuni untuk menjalankan simulasi dan analisis data dalam jumlah besar. Ini menjadi solusi menarik bagi militer, terutama dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Apalagi pada tahun-tahun tersebut, Sony masih menyediakan fitur Other OS di PS3 yang memungkinkan sistem Linux digunakan tanpa modifikasi ekstrim. Yang menarik, menurut sebuah laporan tahun 2009 oleh jurnalis teknologi John Stock, Sony disebut secara tidak langsung mensubsidi proyek superkomputer militer ini. Bukan dengan uang, tapi dengan menyediakan perangkat keras yang sangat canggih dengan harga murah dan mengizinkan fitur Linux tetap ada di sistem operasi PS3. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa meskipun Sony mungkin tidak secara eksplisit mendukung militer, kebijakan mereka saat itu membuka peluang besar bagi pihak lain, termasuk institusi militer, untuk memanfaatkan teknologi mereka secara bebas. Tahun 2010, rencana ambisius militer Amerika akhirnya diwujudkan. Melalui Air Force Research Laboratory atau AFRL, mereka menyusun 1.760 unit PlayStation 3 dalam satu ruangan besar di sebuah fasilitas militer di Rome, New York. Proyek ini diberi nama Condor Cluster. Tidak ada PlayStation 3 yang dimodifikasi dalam proyek ini. Semuanya adalah unit PS3 standar yang bisa dibeli oleh masyarakat umum, tapi dijalankan bersama-sama di bawah sistem operasi Linux yang dirancang khusus. Hasilnya mengejutkan. Klaster raksasa ini mampu menghasilkan kekuatan komputasi hingga 500 triliun operasi per detik atau 500 teraflops. Untuk ukuran tahun 2009, itu adalah pencapaian besar. Bahkan saat itu, Condor Cluster dinobatkan sebagai salah satu superkomputer interaktif tercepat yang pernah dimiliki Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selain untuk mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan seperti yang disebutkan tadi, superkomputer PS3 ini ternyata punya tugas lain seperti menganalisis radar militer, memproses citra dari satelit, mengembangkan sistem pengenalan pola, hingga merender gambar dalam resolusi sangat tinggi untuk keperluan militer dan pengawasan. Mungkin ada yang bertanya, apakah ribuan PS3 itu di overclock agar bisa sekuat superkomputer? Jawabannya
tidak. Sebagai gantinya, militer Amerika memilih pendekatan yang lebih cerdas dan aman, yaitu clustering. Setiap PS3 tetap berjalan dengan spesifikasi normalnya, tapi saling terhubung lewat jaringan untuk membagi beban kerja. Dengan sistem ini, setiap PS3 menangani sebagian kecil dari proses komputasi, tapi saat digabung, hasilnya sangat besar, mirip seperti semut yang bekerja sama untuk membangun koloni. Dalam beberapa diskusi di komunitas teknologi seperti Reddit, ada yang mengonfirmasi bahwa militer tidak menggunakan PS3 bawaan langsung dari toko. Mereka menginstal sistem operasi Linux versi khusus yang dirancang untuk keperluan tertentu. Artinya, perangkat kerasnya mungkin standar, tapi perangkat lunaknya sangat disesuaikan agar bisa bekerja optimal dalam sistem klaster besar. Proyek Thunder Cluster bukan hanya ambisius, tapi juga ekonomis. Salah satu keunggulan utamanya terletak pada efisiensi biaya. Menurut laporan resmi, biaya pembangunan sistem ini hanya sekitar 5-10% dari harga superkomputer konvensional yang memiliki kemampuan setara. Artinya, militer bisa menghemat jutaan dolar hanya dengan memanfaatkan perangkat rumahan. Bukan cuma hemat biaya, sistem ini juga hemat energi. Klaster PS3 hanya membutuhkan sekitar 10% daya listrik dibandingkan dengan sistem superkomputer militer biasa. Dalam dunia militer dan teknologi, ini adalah efisiensi yang sangat langka. Namun, seperti semua sistem, proyek ini juga punya sisi lemahnya. Yang pertama adalah soal perangkat lunak. Untuk menjalankan PS3 sebagai bagian dari superkomputer, sistem harus menggunakan Linux khusus karena sistem bawaan Sony tidak mendukung komputasi berat seperti itu. Kedua, kapasitas RAM PS3 yang hanya sebesar 256 MB. Dalam konteks komputasi tinggi, ini sangat kecil. Akibatnya, hanya proses-proses tertentu saja yang bisa dijalankan secara efisien. Masalah terbesar muncul pada tahun 2010 ketika Sony menghapus fitur Other OS lewat pembaruan sistem. Langkah ini dilakukan karena alasan keamanan, tapi secara langsung membuat PS3 tidak lagi bisa digunakan untuk keperluan semacam Thunder Cluster kecuali dengan metode jailbreak yang beresiko. Dan terakhir, meskipun sistem cluster ini kuat, ia tetap terikat pada hukum Amdahl, yaitu batas efisiensi dalam sistem paralel. Dengan kata lain, semakin banyak perangkat yang ditambahkan, semakin kecil pula peningkatan performa yang bisa diraih. Artinya, ada titik di mana menambah PS3 tidak lagi memberikan hasil yang signifikan. Lebih dari sekedar proyek militer, keberhasilan Thunder Cluster telah membuka cara pandang baru di dunia teknologi. Untuk pertama kalinya, sebuah konsol game rumahan dianggap serius sebagai komponen dari sistem komputasi kelas berat. PS3 berhasil menunjukkan bahwa perangkat konsumen yang harganya terjangkau dan mudah ditemukan di pasaran bisa difungsikan sebagai bagian dari superkomputer. Ini membuka peluang baru, terutama bagi institusi atau peneliti yang memiliki dana terbatas. Bahkan sebelum Thunder Cluster berjalan, PS3 sudah digunakan dalam proyek ilmiah besar seperti Folding at Home. Ribuan konsol PS3 di seluruh dunia pernah digunakan secara sukarela untuk membantu penelitian penyakit seperti Alzheimer dan kanker melalui pemrosesan data secara terdistribusi. Namun seiring waktu, arah mulai berubah. Di sisi lain, perkembangan teknologi PC dan GPU juga berjalan sangat cepat. Perangkat keras khusus untuk komputasi kini jauh lebih terjangkau dan efisien dibandingkan klaster PS3. Tren menggunakan konsol sebagai superkomputer pun perlahan menghilang. Tapi warisan dari proyek ini tetap ada, bahwa teknologi yang kita anggap biasa sebenarnya punya potensi luar biasa jika digunakan dengan cara yang tidak biasa. Hingga hari ini, kisah PS3 dan Thunder Cluster masih jadi contoh menarik tentang bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan di luar fungsi awalnya. Di tengah tren edgy computing dan solusi komputasi biaya rendah, apa yang dilakukan militer AS dengan konsol game rumahan ini bisa dibilang sebagai langkah yang visioner. Dan dari situ, kita bisa belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan potensi dari perangkat yang ada di depan mata. Kadang alat yang kita anggap biasa justru bisa menjadi kunci untuk solusi yang luar biasa. Jadi menurut kamu, apakah PS3 atau bahkan konsol modern saat ini masih bisa dipakai untuk hal seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu kisah legendaris Nokia Bounce, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.